Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, tak lupa pula marilah kita rangkaikan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit ceramah singkat saya yang bertema tentang dakwah dan cara metodenya. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan cara yang baik, dan bantahlah dia dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan siapalah yang mendapat petunjuk. Di dalam Quran surah An-Nahl sudah dijelaskan dan sudah ditegaskan bahwa siapa yang mendapat petunjuk berarti dialah orang-orang yang mendengarkan dakwah, orang-orang yang menyampaikan dakwah, orang-orang yang menyeru dakwah. Namun siapa yang tidak menyampaikan itu maka tersesat di jalannya. Namun hal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Teman-temanku sekalian, di dalam Quran surah An-Nahl itu terdapat cara metode dakwahnya. Yang pertama, hikmah. Apakah hikmah itu? Hikmah itu kita menceritakan Islam kepada mad'u. Kita kan sebagai da'i, kita harus menyampaikan kepada mad'u kita, kepada pendengar dakwah kita dengan hikmah. Hikmah itu dengan cerita yang baik-baik, dengan hal yang baik-baik, yaitu seperti menceritakan tentang seorang pemuda, yaitu bernama Qais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di seluruh dunia, bahkan orang-orang di sekitarnya pun mengucilkannya. Namun dia dikenal seluruh penduduk langit, bahkan dirindukan. Kenapa? Karena dia berbaktinya kepada orang tuanya. Masya Allah. Yang kedua, dengan pengajaran yang baik. Bagaimana dengan pengajaran yang baik itu? Kita menceritakan, mengajarkan, memberitahu dakwah itu kepada mad'u kita, kepada pendengar kita, kepada teman kita dengan lemah lembut, dengan sopan. Contohnya kepada teman kita, semisalnya nama dia Rifa gitu. Rifa, ayo kita sholat gitu. Namun si Rifa ini tidak mau. Namun kita harus memberikan dia dengan lemah lembut. Rifa, ayolah sholat. Udah masuk jamnya segini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita, marilah kita sholat. Dengan hatinya, dengan suara kita yang lembut, maka si Rifa maulah sholat. Begitu contohnya. Yang kedua, dengan bantahlah dengan cara yang baik. Bagaimana? Bukan dengan berdebat, namun jikalau dia bertanya, kita bantah dengan cara yang baik. Kita memberikan contoh yang baik. Dakwah itu adalah menyampaikan, menyerukan pesan kita dengan hikmah, dengan pengajaran baik, dan dengan cara yang baik. Karena dengan itu bahwa kita sudah menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Karena berdakwah itu wajib. Semua umat muslim itu wajib berdakwah. Dakwah itu simple, dakwah itu mudah. Dengan kita memberikan, dengan kita mengajarkan, dengan kita memberitahu kepada teman kita, kepada seseorang yang di sekitar kita dengan cara yang baik, hal-hal yang baik, maka itu termasuk dakwah. Di dalam hadis juga terdapat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayatan. Artinya, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Karena satu ayat itu memberikan pahala yang sangat besar. Seperti hadis juga, kita memberikan teman kita satu ilmu dan dia memberikan ilmu itu kepada banyak ramai, maka pahalanya itu sama dengan dia mengerjakannya, sama dia dengan memberikannya.
Seperti contoh kita mengajarkan anak-anak kecil membaca bismillah, sampai dia wafat pun kita mengalir pahalanya itu kepada kita. Namun bukan pahalanya yang kita cari, yaitu dengan menyampaikan dakwahnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita itu diciptakan itu untuk berdakwah, merangkul umat muslim untuk masuk Islam dengan caranya yang baik-baik, dengan metodenya yang baik-baik. Teman-temanku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.